Tanah Keke merupakan kepulauan yang terletak di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagian besar masyarakat Tanah Keke berprofesi sebagai nelayan dan penebang bakau. Mereka sangat menggantungkan kehidupannya pada tanaman bakau yang terhampar luas di sekeliling kepulauan Tanah Keke. Melihat banyaknya bakau yang tumbuh, tidak salah menamakan Tanah Keke Tanah Bangkuang. Sejak tahun-tahun 60-an, yang paling saya ingat betul tahun 60-an, orang di sini kerjanya cuma kayu bakau dengan nelayan. Kira-kira berapa luas? Bagaimana kondisi hutan bakau saat itu? Kalau saat itu bagus dulu karena orang masyarakat pulau yang kayaknya seperti yang di Lantan Peo, cuma itulah dikelola betul-betul kita kelola. Tanam, tebang tanam dulu. Salah satu masyarakat Tanah Keke yang berprofesi sebagai penebang dan penjual kayu bakau adalah Daeng Sampara. Daeng Sampara memanfaatkan bakau agar terus dapat mengepulkan dapurnya. Dia menjelang, apa? Apa sih tangannya? Dia menjelang apa? Apa sih tangannya? Dia menjelang. Iya. Ya, penggunaan di bangku kialle. Nah, balu kan? Jadi, misalkan mangiki anak bang siapa kisial lo mangi anak bang bangko. Pasti kali sih, sial. Jadi siapa nyokate si papa nyo nunta kayuntek balukangan. Apa 50 rupiah? 5 kan? 5 per meter. Marangan nanyo balukan kipaki pun yang ngapa? Pakai palu. Palu apa nyokate pak? Palu apa? Palu kayu sih. Sange na labos anja nung kuto do, baran. Anja lumpuh, panitanang isay motor. Tena aja terus na tena ya. Apa mar ngan wagara mas tiba man. Pale bako kutiba ko tanang isay motor. Lamu nga timbo dia to tena. Bah, timbo. Salah tatintin niya na bati timbo. Di balik kebergantungan masyarakat Tanah Keke terhadap tanaman bakau yang secara tidak langsung bisa mengurangi kualitas bakau, muncullah sebuah gerakan yang dilakukan oleh seorang guru SD dengan mengajak murid-muridnya untuk menanam bakau di sekeliling pulaunya. Pertama kali saya datang di sini sudah banyak lahan-lahan yang daerahnya kosong. Nah, bertambah lagi semakin parah. Jadi mulai saya suka jalan, saya melihat-lihat bagaimana keadaan hutannya di sini. Maksudnya rumpun-rumpun bakaunya bersama anak-anak. Kalau hari Minggu jalan kita mulai tanam bakau. Jadi pertamanya anak-anak di kelas, jadi di kelas saya berikan tentang pentingnya mangrove. Jadi pertama sebelum mereka ke lapangan, sebelum menanam, saya jelaskan dulu apa manfaat mangrove. Terus mereka dulu langsung ke hutan mangrove. Jadi mereka hutan mangrove
mangrove, mereka mencatat sendiri apa yang tumbuh di mangrove. Jadi mereka mencatat biodata apa saja yang ada di situ. Jadi mereka tahu di sana banyak ada burung-burung, ada kalau di yang mangrove itu ada banyak tude atau kerang hidup. Kalau daerah yang tidak ada mangrove-nya kurang apa lagi? Kurang tude di situ. Jadi mereka sendiri bisa bedakan. Nah, terus dilihat lagi dari daerah yang tidak ada bakaunya. Jadi anak-anak sendiri yang berpikir. Jadi mereka dulu diberi itu, mereka berpikir sendiri apa fungsinya bakau buat mereka. Buat mereka setelah itu kita jalan menanam. Kalau ada pas lagi di sini ada lagi surut air, kita menanam dengan anak-anak. Kita menanam bakau yang apanya lagi ini, bakau apa namanya ini? Ah, sekarang dicabut baru kita tanam. Saya pikir yang paling terdekat yang bisa saya lakukan yaitu tadi dengan membawa anak-anak. Orang tua bisa melihat, oh anak-anak saja tanam, apalagi kita yang sudah besar. Jadi pendekatan itu maksudnya yang paling bisa saya lakukan untuk anak-anak. Jadi saya berharap anak-anak sejak kecil dia sudah sadar dengan lingkungannya, besar dia akan ini semakin cinta. Iya, seperti biasa ya pun namanya kalamu. Kamar itu alamunya berdalekan. Ya, oke deh. Harapannya ya, lingkungan mereka semakin terjaga dari erosi, terus kecintaan mereka terhadap lingkungan semakin tumbuh, dan utamanya itu menumbuhkan habit kebiasaan untuk menanam bakau. Namun menurut Kepala Dusun Lantang Peo Daengopu, yang merusak habitasi bakau di Tanah Keke adalah program pembukaan tambak besar-besaran oleh masyarakat. Kalau menurut saya sejak kecil orang di sini nebang kayu bakau sebelum adanya tambat. Sebelum ada tambat. Bisa digambarkan mungkin rimbun tidak mangrove pada saat itu pohon-pohon bakau? Oh, artinya banyak tidak? Oh, kalau dulu saya ceritakan dulu, semua yang dibikin tambak adalah kayu bakau, semua yang besar. Setelah adanya tambak, sekitar tahun 70-an, mulai kurang sampai sekarang. Nah, tahun dulu kira-kira ada 100 hektar di sini kayu bakau semua. Hijau semua kita lihat ini pulau. Kalau kita lihat dari jauh hijau semua. Baru penghasilan ya namanya dulu kepiting, udan. Itulah di situ kita di kayu bakau. Tambak itu sampai tidak dipakai lagi, Pak? Oh, pada waktu itu tambak kita tidak pakai karena sering kita hadapi kerugian, penyakit, udan, ikan juga selalu. Sejak kapan? Sejak pada waktu itu ya sekitar 3 tahun lah, tambak yang agak bagus. Setelah itu yang 3 tahun yang lalu, yang 3 tahun ya mulai kita menurun sampai sekarang. Jadi masyarakat Lantang Peo berpikir lebih baik kita hentikan ini. Ya, kita hentikan tambak daripada kita terus tambat ya, daripada paling banyak ya mungkin kerugian kita dapat. Pak, sekarang ada upaya tidak untuk kembali mengaktifkan tambak ini? Oh, kalau masyarakat Lantang Peo barangkali tidak ada lagi harapan untuk bertambak. Karena kebetulan ada teman-teman dari MEP kalau tidak salah, itulah memberi harapan masyarakat Lantang Peo untuk bikin tanami mangrove.
mangrove di Tanah Keke untuk mencoba memperbaiki kembali hutan-hutan mangrove yang sudah terkonversi menjadi tambak. Masyarakat sudah tidak lagi mengelola tambak yang ada di sana yang dulunya adalah mangrove. Jadi kami mengupayakan bagaimana memulihkan kembali kondisi hutan mangrove di sana. Caranya adalah bersama masyarakat kami mencoba memperbaiki hidrologi di tambak dengan membongkar pematang-pematang yang menjadi gangguan dari pertumbuhan mangrove. Dengan begitu kami berharap sebenarnya bibit-bibit yang ada di sekitar area tambak yang terlantar itu masuk ke dalam tambak dan tumbuh secara alami di dalam. Ini juga sebenarnya memadukan antara pengetahuan yang MEP telah peroleh dari berbagai pengalaman kegiatan rehab di berbagai lokasi dengan pengalaman-pengalaman di masyarakat sendiri. Di sekitar lokasi rehab kan ada beberapa tambak terlantar yang kemudian pematangnya sudah terbongkar dan sampai sekarang sudah banyak bakau, bibit-bibit bakau yang masuk ke dalam dan tumbuh secara alami. Ini yang coba kami dorong juga di beberapa tambak yang ada di sana. Dusun Kurcaci ini memang terbelakangan masalah pendidikan. Nali majak lalang ede jari pajai anak sekolah. Pajan riku masih sekolah gara-gara lalangnya sabab mabila jokai maliur kurit lompo. Kusura katanya mari nga sekolah ka ko dia ka nga 3 kilo na japay, 6 kilo pepe.
Desa Nisombalia, Kecamatan Marsuk, Kabupaten Maros. Saya melihat untuk saat ini pendidikan khususnya di Dusun Kurcadi artinya masih sangat-sangat minim untuk masalah pendidikan, di mana jumlah penduduk di sana kurang lebih 500 jiwa, jumlah kepala keluarga kurang lebih 100 jiwa, di mana pada saat ini kurang lebih 80% masih buta huruf. Dan kita selaku pemerintah setempat akan berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan angka buta huruf ini terkhusus di Dusun Kurcadi. Kita ketahui bersama di Dusun Kurcadi ini memang daerah yang pesisir yang masih terisolir dari dusun-dusun lain. Kita ketahui juga bersama di Desa Nisombalia ini terdapat 4 dusun, Dusun Bambue, Talatala, Kurilompo, dan Kurcadi. Dan salah satunya Dusun Kurcadi ini memang terbelakangan masalah pendidikan. Navia. Navia. Iya. Kayak gimana? Kurcadi. Oh iya. Ente kan kira-kira pendapat tentang ya inilah masalah pas sekolah apa? Ente kan maka ya ganggan ente kan kira-kira ente. Bah iya rodo menurutku toh. Elok ka mano tapi dia kakak kasih nasi longang. Maliwa kerunrang nah japai saka telu kilo, 6 kilo balik pulang. Nah bantu-bantu nak kasih mana sumaga toh iya masesak maga main akong kay kopura ni rodendre mano ne natutui ni roe maga he siaga tau pura sekolah ni sebab loleng sekolah siai tau maenga sa siagi rodo 10 kapag silong masikola tapi pajaman ng silon na pajaman ng silon na mano masikoli yale naman ni kasi lanju
kenre. Iya lalu sawai. Napa lalu balati ron kasih polo ron kasih majak lalengede. Kade na paano pirodo pada singnya kiro lalengede di ano. Tau lanjut ita masih sekolah. Pas ya tahun niko main na de na ano ki nama kasih laletah si. Mano materu majak materu lalengede. Coba makasin rodo. Karena kapas 10 tahun mon rokok nanti nak karena makasin lalengede. Saya pakona rodo. Yan naroon ako tengan nak ke sekolah. Nasaba nomor resep dia aku lalangi. Nomor kedua anak kesehatan anakku. Dan ketiga sering malupu nih. Nade pakasih nanu runtuk nandre. Nasaba mabelai palawangan na lalangi sekolah. Jadi ya matona maka dapat aja nona masih sekolah. Masih saya gakko. Jadi apa nih sekarang bikin anak kalau sudah sekolah? Ya nganggur, ikut sama bapak. Pergi melaut? Iya, nelayan. Nali pak majak lalengede jari pajai anak masih sekolah barak mulai napari cengi lalengede ko made cengi lalengede makasih tahu sekolah anak ede pak mulai lalengede pikiri kan anak ede jari pajai anak masih sekolah pak anak ro pajai mana sekolah pak erla tanah lejoka maliru kuri lompo mudah-mudahan kasih barak mulai kina sumber pemerintah bangun laleng nang ka sekolah sedek ko mai ri kampung ni. Manutama dari pemerintah. Iya, barakula na baji kaya nga sila na parikan kaya sekolah. Kamannya? Iya, kan aku tayo na mo na sekolah kamo kamannya. Jadi siapa tidak na sekolah nakta? Iya, palu. Dia na sekolah mo? Tayo na makate. Kaya kusuran mari. Kanjo be ano aga bela dulu ko dong. Ya harapanku diusahakan jalan yang bagus dengan sekolah. Ada. PP 3 kilo. Najokai sawa irna elok ikut kasih malah sapa bantuan supaya ingkana reki pantori politik pemerintah nareki laleng silong cerita na asiko. Jadi pemerintah supaya abajisi aganga siagam sekolah ya. Jadi kami jinjau batu dari pemerintah supaya ini dikembangkan masyarakat Kulit Cadi, baik nelayan, baik anak sekolah, baik jalanan diperbaiki. Mak
tahu bersama bahwa tahun ini kita telah bekerja sama salah satu lembaga yang ada di Sulawesi Selatan yang bernama Oxfam. Oxfam ini menaungi dua lembaga, yaitu YKLI dan MEP, di mana kedua lembaga ini telah bekerja sama dengan warga Desa Nusombalia yang sangat menguntungkan warga kita, baik di segi pendidikan maupun di segi pertanian maupun di segi lain-lain di tambak begitu. Oke, harapan saya selaku pemerintah setempat terkhusus di Desa Nusombalia ini sangat-sangat mengharapkan di desa kami ini terbebas yang namanya buta aksara maupun huruf. Maka daripada itu saya berharap ada kerjasama di lembaga-lembaga ini, terutama Oxfam, MEP, dan YKL, agar bisa terus bekerja sama, bukan di tahun ini di tahun ini, tetapi sampai selanjutnya. Dan terkhusus juga kepada Pemda Kabupaten Maros agar lebih memperhatikan daerah-daerah pesisir, terutama saat ini yang masih kekurangan atau sentuhan di bidang pendidikan. Salah satu keinginan saya selaku pemerintah Desa Nusombalia itu terkait masalah infrastruktur, terutama di jalan yang menghubungkan antara Dusun Bambu, Talatala, Kurilompo dan Kuricadi, di mana Kurilompo yang menuju ke Kurilompo ini sangat-sangat rusak parah, bukan lagi parah tapi sangat-sangat rusak, dan akses menuju jalan ke Dusun Kuricadi. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang pemerintah lebih memperhatikan khususnya di Kecamatan Marusu dan terkhusus juga di Desa Nusombalia ini. Muhammad Syukur, Tanah Rajai. Muhammad Idris, Kampung Tanah Rajaya. Kadir di Tanah Raja. Apa manfaatnya bagi keluarga, Kak? Kalau manfaatnya itu banyak. Sebelumnya dia belum tahu bahwa bagaimana cara-cara membuat kue, sehingga sampai sekarang ini masuk praktek bikin kue, sehingga dapat ilmu cara-caranya membuat kue begitu. Ya, manfaatnya di sini ya lumayan lah, karena keluarga di sini bisa memikirkan kue setelah tiba di rumah, lalu bisa dijual, ya bisa di berbagai macam pun. Menanggapi pengalaman, jo macam ini parikan Jawa, hari bala kan, apa mereka maki, jadi lagi syukur tamu kate, burak nena. Kalau nanti bayar lagi.
Nama saya Elis, tempatnya di sini Desa Bontomanai, Bakam Pangkep, Kampung Tanah Rajai. Kegiatannya cuman ibu rumah tangga aja, mencuci, masak, itu aja. Perasaan selama ini saya belum pernah masuk ikut rapat karena belum undangan untuk perempuan ibu-ibu di sini. Iya, kita belum tahu karena belum ada undangan dari Bapak Kepala kami. Ya maunya sih dipanggil juga supaya kita ikut dengar-dengar cerita dari Bapak Kepala kami. Tidak ada, itu saja, masak, mencuci setiap hari. Iya. Harapannya sih ingin mendapat kerjaan buat ibu-ibu di sini dengan ibu-ibu yang lain di luar sana. Terus kita juga mau ini supaya berprogram dengan bantuan dari beliau. Ya bagusnya kalau misalkan ada dana, maksudnya mau ini minta pekerjaan juga supaya ada maju ke depan lagi supaya kita mengembangkan usaha. Perkembangan sesuai mungkin dari kita sendiri apa yang kita mau gitu. Oh, mengharap sekali diundang Pak supaya kita tahu mendengar cerita-cerita dari beliau. Ada undangan kita juga mau ikut. Sampaikan cerita ini untuk desa kami, kampung kami, ingin apa, maksudnya kan daerah kami terpencil, ya maunya itu bantuan sedikit supaya ini seperti tanah, jalanan, lorong, lampu Pak. Bantuan kelompok juga, kita butuh itu Pak. Iya. Ini kalau lampunya nyala jam 6 sore sampai jam 10 malam. Itu pakai apa menyalanya? Itu pakai genset besar, iya. Maunya seperti apa? Maunya seperti sampai siang lah, seterusnya pagi. Gitu deh, jadi... Ini ada juga tenaga suryanya, bantuan dari pemerintah, alhamdulillah. Jadi kalau lampunya mati, kita nyalakan itu di tengah malam supaya ini agak terang lampunya kalau malam.
Praktek, alhamdulillah ada pemikiran ini setiap hari Selasa kita praktek. Jadi saya ini maksudnya sudah ada kerjaan. Itu kan dari ini pengelolaan buat kami semua Pak, supaya bisa kita kembangkan. Pertama praktek pisang, dari keripik pisang. Yang kedua selai dari perapat dengan pepaya. Yang ketiga dari api-api, kue bolu dari api-api. Yang keempat, apa ya? Keripik kali-kali, dari kali-kali. Terus teh dari kali-kali. Terus yang ketujuh, abon. Habis itu abon dari ikan bandeng. Ya, terus yang kedelapan, onde-onde dari api-api. Yang kesembilan, kerupuk dari rumput laut. Ya, yang sekarang sirup dari rumput laut juga. Ya. Insya Allah kalau misalkan ini habis selesai praktek ini kita usahakan, karena kita udah ini di sekolah belajar. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada ini kita bisa kembangkan, bikin supaya bisa usaha sendiri untuk penambah. Karena kita kan sudah tahu cara begini, biayanya sedikit begini. Harapan saya ini selama Ibu dan Bapak datang untuk mengajari kami di pengelolaan ini, kami senang semua. Dan harapan saya mudah-mudahan makin berkembang ke depannya lagi Pak. Karena enak kalau kumpul-kumpul Pak. Saya juga senang bisa bapak-bapak semua datang di sini jauh. Ratna Fadila. Saya koordinator sekolah lapangan di Mangrove Action Project. Sekolah lapangan sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak lama di Indonesia, cuman untuk sekolah lapangan di pesisir itu belum pernah ada, sehingga Mangrove Action Project mau menggunakan strategi sekolah lapangan untuk pendekatan dalam kegiatannya. Nah, sekolah lapangan yang dikembangkan MAP sendiri itu berada di wilayah pesisir pantai, karena memang wilayah kerja MAP itu di wilayah pesisir. Nah, jenis-jenis sekolah lapangan yang ada itu bermacam-macam sesuai dengan potensi desa di masing-masing desa dampingan, kemudian ketertarikan serta mata pencarian yang ada di desa tersebut. Nah, kalau sekolah lapangan sendiri itu ada beberapa jenis. Nah, di MAP sendiri mengelompokkannya menjadi dua jenis sekolah lapangan, yaitu sekolah lapangan yang pengelolaan dan pengolahan. Nah, untuk Tanah Rajae, karena potensi desanya itu adalah mangrove yang belum pernah dikembangkan untuk produk makanan dan kue atau minuman, kemudian ibu-ibunya juga punya waktu luang yang cukup besar dan mereka tertarik untuk belajar bersama mengolah mangrove dan potensi desa yang ada, sehingga kita kemudian bersama-sama melakukan sekolah lapangan untuk pengolahan hasil hutan non kayu. Iya, untuk awalnya kita bersama ibu-ibu itu mendata apa-apa saja yang ada di Tanah Rajae. Jadi waktu awal kita sempat jalan sama-sama peserta, kemudian mendata beberapa jenis yang diantaranya itu berbagai jenis mangrove, kemudian rumput laut, udang, ikan, lalu beberapa tanaman lainnya seperti pisang,
sukun, kemudian api-api termasuk mangrove ya, dan beberapa diantaranya itu sudah kita pelajari untuk pengolahannya. Iya, kita melakukan kegiatan untuk pengolahan itu memang dikhususkan ke ibu-ibu. Karena kenapa? Karena biasanya ibu-ibu itu sangat tertarik dengan masak-memasak. Kemudian dari segi waktu, sebelumnya kan kita sudah melakukan assessment di sini, ternyata banyak waktu yang belum dimanfaatkan oleh ibu-ibu, sehingga ibu-ibu sendiri mau belajar untuk pengolahan beberapa jenis makanan. Nah, dari beberapa kali pertemuan, ibu-ibu ternyata masih semangat sampai sekarang. Hal ini bisa menjadi sebuah bukti bahwa ibu-ibu memang tertarik untuk belajar bersama. Iya, harapannya setelah sekolah lapangan ini, ibu-ibu bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di desanya untuk dikembangkan menjadi sebuah produk yang nantinya akan menambah pendapatan keluarga mereka sendiri, yang itu juga seiring dengan peningkatan kesejahteraan keluarga masing-masing. Seperti itu. Nama saya Amina, tempat tanggal lahir Tanah Raja, Desa Buntuman Manakku, Kecamatan Lak Bakang, Kabupaten Pangkep. Apa pendapat Tak tentang sekolah lapangan? Baik sekali karena dapat menambah pengalaman dan kuleki anggap pawasele, misalnya bikin keripik pisang, nampari baluka. Hania, Tanah Raja iya, baji ka lantaran ya nani kana karopo kali-kali. Aku leni balukan. Ibu kami tinggal di Tanah Raja, di kampung Desa Bontomanai, Kecamatan Lak Bakang, Kabupaten Pangkep. Baji karena kuleki nganu para usaha pak baluk-balukang supaya ninggal patok doi. Nabah